Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Netizen sekalian, para pemirsa Gaspol Ting Channel, alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Gaspol Ting, channel yang humanis, inspiratif dan bermanfaat. Nah, sesuai dengan beberapa hasil diskusi kita di Gaspolting, maka di awal-awal September nanti mungkin sampai tanggal 9 Desember 2020 kita akan mulai perlahan-lahan membahas tentang Pilkada 2020. Kenapa? Karena Pilkada 2020 ini adalah pilkada yang terbanyak titiknya, yaitu di 270 daerah, ya, baik itu di provinsi ataupun di kabupaten kota. Gaspolting bekerja sama dengan Gaspol Institute, ya, yang kita concern sekarang mencoba untuk membedah tema-tema tentang pilkada. Ya. Nah, teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan membahas tema tentang ya pilkada melawan kota kosong. Ya. Kolom kosong. Ini ya melawan apa? Melawan istilahnya apa ya? Ya, melawan fenomena kota kosong ya. Jadi dari beberapa catatan yang saya peroleh ketika awal pendaftaran ada sekitar 28 ya daerah yang potensi melawan kota kosong. Setelah melalui proses verifikasi, kemudian pengecekan berkas, ya ternyata informasi per tanggal 16 September yang saya catat, mungkin nanti kalau ada yang salah bisa dikoreksi, itu terdapat 25 pilkada yang akan melawan kota kosong. Ini kayaknya kota kosong terbanyak ya di seluruh pilkada yang pernah ada di Indonesia. Ya. Nah, nanti bisa kita bahas ya. Karena mungkin di pilkada-pilkada sebelumnya kadangkala tidak ada kota kosong, tetapi para calon-calon kuat itu biasanya bermain peran ya. Dia ciptakan misalnya kandidat-kandidat boneka ya, atau kandidat-kandidat yang memang disetting akan kalah gitu, sehingga legitimasi kepemimpinannya menjadi kuat karena melalui mekanisme pilkada. Ya. Tetapi sekarang ternyata agak lebih vulgar ya. Jadi nggak perlu setting-setting lagi, nggak perlu boneka-boneka lagi. Mungkin juga duitnya nggak ada ya, logistiknya nggak ada karena lagi krisis begini. Jadi pilkada di beberapa daerah, di 25 daerah ini akhirnya melawan kota kosong. Ya, saya nggak tahu nanti Bang Jamadi cerita di Kutai Barat ya, karena Kutai Barat kayaknya ini independen lawan partai politik ya Bang Jamadi ya. Ya nanti. Jadi untuk di Kaltim saya mencatat itu ada 2 dari 9 pilkada yang akan melawan kota kosong ya. Tapi jangan khawatir juga ya, karena memang tidak hanya Kaltim, jadi banyak ternyata ya. Di Papua Barat itu ada beberapa Kabupaten Manokwari, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Raja Ampat itu melawan kota kosong. Sulawesi Selatan ada 2, ya, Kabupaten Goa dan Kabupaten Sopeng. Ya. Kemudian di Sulawesi Barat ada 1, Kabupaten Mamuju Tengah. Ya, Goa dan Sopeng, Sulawesi Selatan. Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju Tengah. Ya. Nah, Kalimantan Timur di catatan saya ini ada 2 ya, Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini Bang Suryadi ini. Ya, Kota Balikpapan Rahmat Masud ini wakil wali kotanya yang maju ya, Rahmat Masud. Ini adiknya Rudi Masud kalau nggak salah ya, atau kakaknya ya? Rahmat Masud. Ini adiknya Rudi Masud ya? Adik apa kakak ya? Adik kali ya? Ya, adik ya kalau nggak salah ya. Kemudian Kabupaten Kartanegara, Petahana.
NTB ada 1, Sumbawa Barat. Di Bali ada 1, Kabupaten Badung. Di Jawa Timur ada 2, Kabupaten Kediri, Kabupaten Ngawi. Jawa Tengah lumayan banyak. Jawa Tengah ada Kabupaten Boyolali, Kabupaten Gerobokan, Kabupaten Kebumen, Kota Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonosobo. Sumatera Utara ada 3, ya. Kumbang Hasundutan, Kota Gunung Sitoli, Kota Pamatang Sianta. Sumatera Barat ada 1, Kabupaten Pasaman. Sumatera Selatan ada 2, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bengkulu ada 1, Bang Gozali, ya, Kabupaten Bengkulu Utara, ya. Jadi rata nih, hampir lumayan banyak di provinsi ini, makanya wajar kalau kita bahas. Cuma yang menarik ini kan di 2018 ya, ada pilkada Kota Makassar yang melawan Kota Kosong, tetapi menarik hasilnya karena justru Kota Kosong yang menang. Maka akhirnya diulang lagi pilkadanya 2020 ini, dan luar biasa 4 pasang yang maju. Jadi semua kursi di parlemen itu habis semua, terbagi, ya. Dan ini juga pertarungan juga yang agak cukup seru di Kota Makassar yang dibilang sebagai pintu gerbangnya Indonesia Timur. Nah, teman-teman sekalian, netizen, para pemirsa channel Gaspolting, ya. Jadi pada hari ini kita kedatangan tamu, ya, dari Bang Jamidi, ya, Al-Kubari, ya. Jadi Bang Jamidi ini ketua DPD Gelora Indonesia dari Kabupaten Kubar, ya, Kutai Barat. Kemudian kita kedatangan juga ketua DPD Gelora Kutai Kartanegara, Bang Suryadi, dan kita akan nanti dicerahkan mungkin ya sama Bang Surya Irvani, ya, pengamat dari Universitas Kutai Kartanegara, ya. Ya, kita akan bicara tentang jadi Pak Bang Jamidi, para narasumber sekalian, ini tadi beberapa hal yang sudah saya sampaikan di awal, cukup menarik, ya, tema tentang kota kosong gitu kan. Nah, saya tidak tahu nanti konstelasi seperti apa. Memang ada beberapa analisa misalnya bahwa sebagian besar memang dari 25 daerah yang sudah saya teliti itu sebagian besar mereka adalah petahana. Ya. Ada 2 kemungkinan, apakah memang petahana berhasil memborong kursi semua partai atau memang kepuasan dari penduduk, dari rakyat yang dipimpinnya itu merasa kepuasannya tinggi sehingga rakyat sudah tidak butuh lagi konsentrasi pilkada karena incumbent-nya sudah berhasil memenuhi harapan masyarakat. Itu ada juga gitu kan. Atau kalau dari beberapa LSM mengatakan kalau memang sudah kota kosong begitu, ya udah nggak usah ada pilkada. Sayang lagi COVID-19 ini, penetapan aja langsung. Ya. Ya dari ya pilihan antara, apalagi sekarang isu pilkada ditunda kan sudah mulai mengemuka karena beberapa daerah yang cukup tinggi, ya, pandemi COVID-19 ini menelan korban gitu kan. Dan jadi ya sudah ada beberapa yang menyuarakan pilkada, ya, Komnas HAM, kemudian beberapa LSM juga sudah menyuarakan untuk penundaan pilkada gitu. Jadi memang ada beberapa interpretasi beberapa dari kalangan masyarakat LSM, ya udah kalau memang lagi pandemi begini biar anggarannya bisa dialihkan ke mana, ke rakyat gitu kan, ke pencegahan COVID-19, jadi udahlah nggak usah pilkada lah, penetapan aja lah gitu. Toh juga cuman 1 calonnya, ya kan, cuma melawan kota kosong aja gitu kan. Ya cuma memang nanti kejadian situasi yang ada di Kota Makassar perlu disikapi, ya, karena memang ternyata tidak semua kota kosong itu kalah gitu. Jadi ada fenomena di Kota Makassar yang menarik, ya, itu kota kosong menang melawan kandidat yang ada orangnya, ya.
Baik, kita mulai mungkin nanti dari Bang Suryadi dulu. Karena apa? Karena ini apa? Ketika ini selamat datang ke Bang Arifani nih, ke Sekjen DPD Kukar Nasdem. Nasdem, ya, kawan saya waktu 2019 ini, pemenangan Awang Faruk. Siap. Ya, Bang Arifani. Siap Bang Irfan, aman komunikasi. Lanjut. Kalau dulu waktu kita ke Kukar, itu fenomena pemilu 2019 itu sangat terkait sekali dengan peta sosial politik dalam pilkada. Ya, siapa yang maju, orang yang akan maju gitu kan. Nah, tetapi ini menarik Bang Suryadi, ternyata ujung-ujungnya harus melawan kota kosong gitu kan. Nah, kira-kira apa yang terjadi di Kutai Kartanegara, Bang Suryadi? Apakah memang seperti tadi beberapa analisa, memang ternyata orang sudah puas dengan kepemimpinan petahana, sehingga tidak begitu lagi membutuhkan pertarungan pilkada yang cukup makan waktu dan energi serta biaya. Jadi ya sudahlah. Atau memang ada dinamika lain ya. Gimana Bang? Kita mulai dari Bang Suryadi, Ketua DPD Gelora Indonesia Kabupaten Kukar. Silakan Bang Suryadi. Terima kasih. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang diberikan kepada saya dan juga kawan-kawan yang hadir sebagai penjara, Bang Jamidi, Bang Surya sebagai pengamat dan juga akademisi dari Unikarta, kampus Unikarta. Terlalu kecil kayaknya suaranya. Oh, suaranya kurang kencang Bang. Oke, tes 1 2. Sudah cukup? Ya, cukup. Masih kecil? Kita Bang Irfan yang juga saya hormati, terkait dengan fenomena pilkada kota kosong di Kutai Kartanegara. Ini memang fenomena pertama yang terjadi di Kutai Kartanegara. Mungkin kalau bagi kita yang menginginkan demokrasi yang berkualitas, tentu ini adalah sesuatu yang menyedihkan. Saya sendiri ketika ditanya soal kawan-kawan sebelumnya sempat bertanya di beberapa grup-grup WA, apakah Anda setuju dengan pilkada kota kosong atau Anda tidak setuju? Saya katakan ya, saya termasuk yang tidak setuju dengan kota kosong, karena tentu itu akan membuat demokrasi kita jadi menurun, ya. Jadi tidak berkualitas, karena kita mungkin tidak bisa menyaksikan macam debat, ya, program, visi misi dan sebagainya, yang itu tentu sangat dinantikan oleh masyarakat kita untuk melihat sejauh apa kualitas daripada calon pemimpin kita. Tapi ya inilah, antara keinginan dan realitas politik ini kan tidak bisa kita pertemukan. Kita mengharapkan A, tapi ternyata yang terjadi adalah B. Yang menarik sebenarnya, sebelumnya kita memprediksi bahwa di Kutai Kartanegara ini ada sekitar 4 atau 5 calon yang mendaftar sebenarnya. Ada 2 calon independen, kemudian kalau dari partai politik itu diprediksi ada 3 calon. Tapi dalam perjalanannya kemudian 2 calon independen ini gugur semua, tidak memenuhi syarat, bahkan dalam tahap memberi kesempatan yang kedua kali untuk perbaikan pun tidak bisa melakukan perbaikan dengan baik, akhirnya digugurkan oleh KPU. Kemudian 3 calon independen, ya, itu pertama Golkar sendiri sebenarnya bisa mengusung, ya, tapi di akhir pendaftaran ternyata akhirnya mendukung petahana juga, dan kemudian AYL yang juga sebenarnya diharap dan didukung oleh 2 partai, tapi di tengah perjalanan juga ada salah satu partai pendukungnya mengalihkan dukungan, dan akhirnya ya terjadilah yang seperti kita rasakan sekarang, ya, hanya ada calon tunggal. Dan saya coba diskusi dengan teman-teman, kira-kira apa penyebabnya kemudian di Kutai Kartanegara ini terjadi pilkada melawan kota kosong. Yang pertama, ya, kita ini ngopi-ngopi juga dengan kawan-kawan partai, ya.
ternyata partai politik ini kan realistis aja gitu loh. Kan semua partai politik ingin supaya calon yang diusung itu adalah menang. Tidak ada ingin calonnya tidak menang kan. Dan salah satu sumber utama dari untuk menilai bahwa calon itu potensial untuk menang itu adalah hasil survei. Dan memang di beberapa sumber survei baik itu yang mungkin internal calon maupun dari eksternal, memang petahana ini angkanya terlalu tinggi ya, artinya selisih dengan calon-calon yang lainnya terlalu jauh ya. Jadi itulah mungkin penyebabnya teman-teman partai politik bersikap realistis ya, bahwa untuk apa kita mendukung yang mungkin dari sisi survei ya, ini belum kita melihat dari situasi teman-teman yang ingin berjuang, tapi itu yang dinilai yang pertama adalah hasil survei. Ya, itu yang dinilai sebagai pertimbangan pertama ketika ingin mendukung calon ya, bupati maupun wakil bupati. Sehingga hampir semua rata-rata kemudian ya, termasuk yang sebenarnya ada satu partai satu perahu yang bisa mengusung pun juga mengalihkan dukungannya ke petahana. Kemudian yang kedua menurut saya juga adalah ini juga diskusi kita dengan kawan-kawan di partai politik bahwa ada situasi komunikasi politik yang barangkali tidak begitu berjalan dengan baik. Padahal komunikasi ini penting menurut saya ya, karena itulah juga yang menentukan sebuah perkawinan ya partai dengan calon itu bisa berjalan dengan baik. Tapi teman-teman memberikan suatu penilaian bahwa ada komunikasi politik ya yang kurang bagus ya, yang mungkin bagi partai politik ini sesuatu yang membuat harga diri partai itu jadi menurun ya, karena tidak dihargai atau bagaimana ya. Nah ini kemudian menjadi juga pertimbangan partai politik akhirnya juga memberikan dukungannya kepada salah satu calon yang kemudian adalah petahana itu. Kemudian mungkin pertimbangan lain juga, ya ini secara umum mungkin karena sulitnya persyaratan ya, termasuk mungkin masalah yang tidak bisa kita pungkiri dan menjadi rahasia umum itu adalah persoalan finansial. Ya ini juga cuma kita tidak bahas secara dalam ke situ, tapi ini sudah menjadi bahasa umum. Dan kemudian yang lain mungkin juga yang keempat adalah mungkin minimnya kader politik, kader partai politik untuk dijual. Bukan berarti tidak ada, tapi konteksnya adalah yang bisa dijual. Nah ini yang mungkin juga menjadi pelajaran bagi kita partai politik, ya termasuk kita di Partai Gelora ini jadi pelajaran bahwa mungkin evaluasinya adalah bagaimana proses kaderisasi itu harus mulai dilakukan jauh-jauh hari ketika misalnya kita ingin mendukung atau mengangkat atau mengusung calon dari partai sendiri, itu harus disiapkan jauh-jauh hari, tidak bisa sifatnya mendadak. Ya. Nah oleh karena itu ini menjadi evaluasi bagi kita di di Kutai Kartanegara, ya ini menjadi pertimbangan bagi kita, dan saya kira ini juga hikmahnya nanti pelajaran, semoga ke depan itu tidak terjadi lagi pilkada seperti ini. Ya, ini bagi saya sebagian masyarakat kita yang kemudian calonnya tidak dimaju itu menjadi semacam ada perasaan hak politiknya tidak tersalurkan dengan baik. Dan ini yang kita khawatirkan juga bahasa-bahasa di lapangan ini muncul semacam ada semacam perlawanan ya, seperti kita cerita di Makassar tadi ya. Ya sampai menjadi menang gitu kan. Jadi khawatirnya ini tidak bisa kita kemudian menganggap kotak kosong ini menjadi hal yang remeh karena ada contoh kotak kosong bisa menang kan. Nah, artinya calon tunggal tidak boleh meremehkan. Ya, tidak boleh lengah ya dalam hal ini memandang lawan kotak kosong ini. Tidak bisa diremehkan. Nah, oleh karena itu ini juga pelajaran buat yang maju ya untuk kemudian selalu menjaga komunikasi politik dengan partai pengusung maupun partai pendukung. Jadi saya kira itu Bang Irfan ya pendapat saya. Tadi yang paling utama dua saya kira ya, soal realistis ya partai politik dalam memberikan dukungan, dan yang kedua adalah soal komunikasi politik yang sebagian kawan-kawan menilai ada yang kurang kurang bagus atau mungkin kurang sempurna komunikasinya sehingga terjadilah peristiwa seperti ini. Iya, iya. Untuk
Bang Irfan, pendapat Ya, ya, saya ya. kejadian Saya sebelum terjadi ke Bubar TKP. ke Bang, ini menarik juga nih ke Bang Irfani dulu nih. Ya, tadi ada beberapa analisa tentang fenomena kota kosong. Nah, apakah memang sebegitu ini ya, sebegitu dominasinya partai politik sehingga akhirnya hak-hak politik ya, karena kan sudah tidak ada lagi adu debatnya, debat sama siapa ya kalau ada forum debatnya kan gitu, tidak ada bedah visi misi, jadi tidak ada perdebatan yang cukup bisa mengeksplorasi dari visi dan misinya Ya. para kandidat kalau cuma satu. Nah, kira-kira fenomena ini bagi demokrasi ke depan ini seperti apa, Bang Irfani? Ya, memang ada pendapat yang mengatakan ketika calon tunggal hanya berhadapan dengan kotak kosong atau kolom kosong, itu menjadi pertanda bagi kemunduran demokrasi, ya. Tetapi kalau saya melihatnya tidak selalu demikian, ya. Kenapa? Karena memang berkali-kali saya dalam diskusi dengan beberapa rekan, kalau ternyata pilihan partai politik selaras dengan pilihan publik, pilihan masyarakat, apa yang salah? Ya, ya. Ya kan? Nah, bukan mustahil apa yang terjadi di Kukar demikian. Ya. Nah, akan berbeda misalnya ada seorang calon, pasangan calon misalnya, dia tidak disukai oleh publik, tetapi karena kepiawaiannya, misalnya tadi salah satunya adalah komunikasi politiknya dengan partai politik itu bagus, kemudian dia bisa meyakinkan partai politik untuk mengusungnya. Nah, ini yang kemudian antara pilihan publik dengan pilihan parpol tidak selaras. Nah, kalau kemudian calon tunggalnya muncul dari konteks ini, bukan mustahil kotak kosong menang. Ya. Tapi kalau untuk konteks Kukar, tadi apa yang disampaikan Bung Suryadi, elektabilitas petahana yang sekarang menjadi calon tunggal, itu memang sudah terlalu jauh untuk bisa dikejar oleh calon-calon lainnya. Dan realistis bagi sebuah partai politik termasuk Golkar sekalipun yang bisa mengusung calon sendiri itu juga kemudian menetapkan pilihannya untuk mendukung petahana. Jadi menurut saya tidak selalu bahwa konteks calon tunggal berhadapan dengan kotak kosong itu menjadi kemunduran. Saya justru melihatnya kalau untuk konteks Kukar, mungkin ini menjadi yang terbaik dalam konteks upaya rekonsiliasi di daerah ini. Ya. Untuk bagaimana kemudian ke depan kita membangun Kukar bersama-sama. Gitu. Saya ingat betul dulu banyak yang memprediksi pasca Rita Widyasari, pilkada di Kukar ini akan ramai karena dianggap punya kekuatan yang relatif setara. Tapi faktanya ternyata tidak demikian, ya. Menjelang pilkada justru petahana menjadi sosok yang dominan gitu. Dan itu dibuktikan dengan elektabilitasnya yang jauh meninggalkan para kompetitornya, para pesaingnya. Dan ini kan nggak bisa juga kita salahkan. Dalam proses demokrasi itu ada yang istilah sekarang bagaimana pertimbangan-pertimbangan publik, deliberasi publik itu juga berjalan gitu bahwa ini sosok yang ideal, sosok yang mungkin bisa memberikan masa depan yang lebih baik buat Kukar, ya. Saya kira pendapat-pendapat itu sah-sah saja gitu. Ya, dan itu sesuatu yang jangan kemudian senantiasa dihadapkan pada konteks seperti ya tadi misalnya nanti kita nggak punya kesempatan untuk membedah visi misi ya memang mau diapakan lagi gitu, memang kondisinya seperti itu gitu loh, ya kan. Rujukan mereka itu kan seringkali, maaf ya untuk konteks Kukar, rujukan banyak pihak itu Makassar. Tapi kan kalau kita mau fair melihat konteks Makassar itu, kenapa kotak kosong menang? Ya kan, karena memang calon yang tadinya maju lewat jalur independen sang petahana itu yang kemudian dibatalkan pencalonannya oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, itu sebenarnya calon yang oleh publik
luar biasa dukungannya. Jadi bukan mustahil kemenangan kotak kosong itu representasi dari calon yang tadi gagal maju gitu. Nah, untuk konteks Kukar menurut saya mungkin tidak akan demikian. Ya, karena tadi elektabilitas calon tunggal sudah cukup bagus, artinya pilihan publik dengan pilihan parpol sudah selaras. Saya kira itu. Bang Irfani, untuk ada pendapat yang berkenaan dengan apakah ini menguatnya oligarki partai politik dalam proses pilkada, karena hampir merata di beberapa provinsi-provinsi besar ya ini terjadi. Ini di luar konteks Kukar ya, Ya, Bang Irfani. Apakah memang sudah sedemikian terjadi oligarki? Apakah akan terjadi menguatnya oligarki partai politik sehingga menegasikan atau mengeliminasi kekuatan independen dan juga kekuatan rakyat yang menginginkan kontestasi politik secara demokratis. Gimana Bang Irfani? Kalau kita mau melihat dengan cara membandingkan, bayangkan ada 270 daerah yang pada tahun 2020 ini pilkada serentak, kan hanya 25 yang kemudian calon tunggal. Saya kira dengan melihat perbandingan itu artinya saya pikir belum sampai ke situ. Memang ada tanda-tanda ke arah sana. Tapi sekali lagi melihat perbandingan itu menurut saya belum sampai ke situ. Ya. Baik, kita bergeser dulu ke Kutai Barat, ke Bang Jamidi. Ya, ini kalau saya ikuti Kutai Barat, ini kan hampir terjadi kota kosong, ya, hampir terjadi. Ya, fenomenanya mungkin relatif sama, tetapi ini ada independen. Dan memang menarik juga di beberapa pilkada yang biasanya independen itu agak sulit memenuhi syarat ya dan tidak mampu memenuhi syarat konstitusi untuk menjadi calon independen. Seperti yang mungkin terjadi di Kota Makassar, secara pendaftaran sudah oke, tapi secara verifikasi ternyata dibatalkan oleh pengadilan DPT-UN. Nah, di Kaltim yang saya perhatikan juga fenomena di ibu kota Kaltim ya, di kota Samarinda ini juga maju ya. Teman-temannya Bang Jamidi sama teman-temannya Bang Suryadi ini ya. Iya. Pak Zairin dengan Sarwono ya yang maju independen. Ini juga menjadi fenomena juga yang menarik, dan di beberapa daerah juga independen masuk dalam konstelasi, dan ini juga menarik di independen di Kutai Barat ya. Nah, kira-kira Bang Jamin gimana antara partai politik? Nah, kemudian Bang Jamin ini masuknya ke blok partai politik ya, Bang Jamin ya. Iya. Kira-kira gimana situasi di Kutai Barat yang hampir terjadi kota kosong? Baik, terima kasih Bang Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore untuk semuanya. Memang di masing-masing daerah itu fenomenanya memang beda-beda. Jadi di Kubar ini apa yang dikatakan tadi memang hampir saja kota kosong itu di detik-detik terakhir itu terjadi. Jadi kita ada sekitar di awal-awal itu ada 3 pasang calon yang maju sebagai peserta pilkada. Kemudian itu semuanya awalnya itu jalur partai, Bang. Jadi jalur partai, apa yang dikatakan oleh Bang Suryadi tadi itu sama dengan komunikasi kita di sini adalah ternyata kandidat-kandidat yang sudah kita lakukan komunikasi itu adalah komunikasinya sangat minim gitu. Jadi itu salah satu yang menjadi pertimbangan partai politik terutama kita. Kita tidak bicara konteks partai lain, kami bicara kita. Di Gelora, ketika Gelora mendeklarasikan sebagai partai resmi pada tanggal 2 Juni, kami di Kutai Barat melakukan safari politik di semua kandidat pada tanggal 3 Juni sampai dengan tanggal 4 Juni. Nah, agar terbangun komunikasi politik dengan para kandidat waktu itu.
Tetapi ya berjalannya waktu pada saat itu adalah sampai akhir mau pendaftaran, tinggal berapa hari pendaftaran itu, hanya satu kandidat yang melakukan komunikasi politik serius dengan Partai Gelora Partai Barat. Yang ini incumbent. Yang lain tidak ada melakukan komunikasi. Dan juga yang selain itu adalah apa yang kita minta syarat sebagai memberikan keputusan partai untuk menimbang dan memberikan pilihan adalah hasil survei pun tidak ada dapat dari kandidat-kandidat lain. Ini apa yang dikatakan Bang Sutu betul. Jadi itu fenomena di Kubar itu lemahnya komunikasi politik kandidat-kandidat lain terhadap partai politik. Itu salah satu lemahnya. Kemudian fenomena lain adalah yang menjadi menarik di Kubar ini adalah sebenarnya incumbent ini tidak begitu tinggi betul hasil surveinya sebenarnya. Di Desember itu sekitar 54%. Kemudian survei kedua itu agak sedikit turun. Nah, trennya agak turun. Nah, di sini yang membuat petahana ini berpikir ulang. Di awal-awal itu tidak terpikir untuk melakukan komunikasi semua partai, saya lihat. Tapi setelah melihat hasil survei kedua, petahana agak sedikit turun hasil surveinya, bahwa makin gencar komunikasi kepada partai politik, sehingga hampir tertutup waktu itu semua partai politik sudah dilakukan komunikasi yang bagus terhadap petahana. Tapi yang menarik lagi adalah ada salah satu kandidat yang jeli pada waktu itu, ketika detik-detik bahwa partai politik itu sudah hampir tertutup ya komunikasinya, dia cepat mengambil keputusan untuk mengambil jalur independen. Dan itu waktunya singkat sekali, dan kita mengakui luar biasa keputusan salah satu kandidat ini, sehingga sampai hari ini dia bisa ikut peserta pilkada. Yang tragis adalah peserta pilkada yang satunya, ya, dia punya partai politik sebagai unsur pimpinan di DPRD, punya kursi yang juga cukup besar gitu, tetapi di ujung tidak mendapat rekomendasi partai politiknya. Nah, ini yang menarik di Kubar, sehingga partai politik akhirnya memutuskan keputusan kalau begini sudah kita semua ke petahana semua, sudah tidak ada lagi, sudah pulang untuk mengusung calon-calon lain, karena memang kandidat sudah habis lah begitu. Itu salah satu yang fenomena yang terjadi di Kutai Barat. Yang menarik berikutnya adalah di Kutai Barat, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bang Suryadi, ya, selain misalnya komunikasi politik yang kurang dari para kandidat terhadap partai politik, kemudian tidak juga memberikan hasil survei yang yang diminta oleh para partai politik itu kepada kita, dan juga ada beberapa isu-isu lokal yang menjadi perhatian, dan itu menjadi meningkatkan emosional masyarakat. Saya memperkirakan saja, karena ini head to head, ini sangat menarik sekali, ya. Ini menjadi tantangan bagi petahana sesungguhnya. Makanya saya berkali-kali mengatakan kepada petahana, kita tidak boleh lengah, tidak boleh berdiam diri, karena partai yang tidak mendapatkan kandidat yang tidak mendapatkan rekomendasi dari partainya itu ini yang liar, yang ini bisa menggiring kepada karena dianggap partai politik petahana ini menggiring ini semua sehingga menjadi musuh bersama, ya. Sumur bersama. Nah, ini yang bahaya,
Saya berkali-kali ikut berdiskusi dengan teman-teman partai koalisi, kita tidak boleh lengah, tidak boleh berdiam diri, karena emosional dari kubu satunya yang saat ini nih mau kemana ini, yang ini menarik. Jadi apa namanya, kalaupun apa yang dikatakan Bang Irfani, misalnya kotak kosong pun, ini juga bahaya di Kubar. Karena tadi tren surveinya tidak bagus, beda dengan Kukar. Nah ini apa namanya yang agak sedikit dinamikanya berubah. Mungkin Bang itu Jambi, dulu. Ya. Bang Jambi, coba saya potong sedikit. Ini tadi beberapa kali Bang Jambi ini menyampaikan tentang komunikasi politik yang kurang. Sebenarnya di Kutai Barat, dan mungkin nanti juga bisa ditambahkan oleh Bang Suryadi, sebenarnya di dalam pilkada ini model komunikasi politik partai politik ya terhadap kandidat itu sebenarnya yang diharapkan atau yang dianggap itu ideal itu seperti apa ya? Ini buat yang teman-teman yang di partai politik ya. Padahal kan partai politik ya, namanya partai politik ya memang tugasnya ya lobbying ya, tugasnya berkomunikasi gitu kan. Tetapi beberapa hal, beberapa situasi di pilkada memang ada mencuat juga tema tentang komunikasi politik yang kurang bagus ya, kurang respect atau apa gitu. Saya nggak tahu nih kira-kira kalau di kejadian di Kubar seperti apa. Ya, di Kubar, jadi ketika kita melakukan roadshow politik, ya, safari politik kepada kandidat pada tanggal 3 sampai tanggal 4 itu, kita menunggu tuh Bang Irfan. Jadi dari 3 kandidat itu, ya sampai menjelang detik-detik terakhir itu adalah hanya 1 kandidat yang datang ke kita, kemudian apa namanya mengajak gitu. Nah, 2 kandidat ini, ya jangankan calonnya, tim sesnya pun tidak pernah datang ke kita. Jadi mau komunikasi apa kita, mau bangun apa gitu. Sehingga saya beberapa kali mengirim teman-teman gitu, bangun komunikasi dengan tim sesnya. Datanglah dengan kita, bangun komunikasi. Ternyata juga tidak. Sudah kita buka pintu nih selebar-lebarnya ini. Kita buka pintu selebar-lebarnya agar mereka membangun komunikasi dengan kita. Memang konteks Gelora saat ini memang tidak memiliki kursi, tapi kita memiliki mesin politik sampai ke kecamatan dan desa. Ya kita saja sebagai partai politik yang tidak memiliki kursi saja diperlakukan begitu, ya kita udah tahu dengan partai lain kan bagaimana gitu ya. Nah apakah kita tidak dihitung? Tapi saya dengar dengan teman-teman apa yang dikatakan Bang Suryadi betul. Jadi hampir partai politik diperlakukan yang begitu. Tadi komunikasinya kurang jalan. Ideal kita sebenarnya bukan apa-apa, bahwa kita ingin membangun komunikasi yang pertama ada penyamaan pikiran dan gagasan. Ini kalau kami dukung, Kubar ini mau bawa kemana nih? Dan apa yang harus kita lakukan ya ke depan itu. Kalau konteks menang kalah itu, kalau bagi saya dalam dunia politik itu konteks sudah biasa. Hanya 2 pilihan, kalau tidak menang ya kalah gitu saja. Tetapi kalau kita membangun komunikasi yang baik, bisa saja kita berjuang bersama-sama dan itu tidak mustahil bagi kita untuk apa namanya. Saya katakan meskipun kita melawan petahana, kalau itu komunikasi baik, ya, bisa saja itu membangun kekuatan baru di pilkada itu. Saya pikir itu, Bang. Saya ke Bang Suryadi nih, ya untuk konteks Kukar ya. Ini memang tadi ada pendapat dari Bang Suryadi tentang komunikasi politik atau memang secara tidak langsung dengan situasi misalnya survei petahana tinggi itu ini bagian dari mungkin ya apakah ini konsensus partai politik bahwa memang Kukar sudah berjalan di atas rel gitu. Jadi ya kita ngeblok semualah ke petahana gitu kan. Apakah memang ada situasi konsensus atau memang tadi ya tentang kepentingan-kepentingan yang lebih besar itu memang didahulukan oleh parpol misalnya. Walaupun sebenarnya sih publik juga nggak terlalu percaya kalau itu ya konsiderannya, karena yang namanya partai politik ya dia akan bertarung kepentingan ya terhadap apalagi ini konteks Kukar ya.
ya Kukar yang fenomenal itu kan sebenarnya ya, dari mulai zamannya Pak Sautani ya, kemudian pemilihan berikutnya ini kan menjadi sesuatu yang fenomenal sekali gitu kan di Kukar. Tetapi apakah konsensus, apakah ini memang mohon tanda petik ya, Bang Suryadi mungkin lebih paham, udah clear semua tata niaga bagi-baginya gitu di petahana, sehingga udahlah ya dengan apa, dengan aset dan kekayaan Kukar yang begitu luar biasa, apalagi ini nyenggol-nyenggol ibu kota baru ya, ibu kota baru yang sangat mungkin dari sisi sumber daya ya, logistik itu pasti akan, kalau memang benar-benar ini dieksekusi oleh pemerintah pusat, maka sudah berjalan masih nanti sampai 2024 ya. Kan menariknya Kukar salah satunya itu karena ya masuk irisan ya, ibu kota itu masuk irisan di kabupaten. Memang sudahlah daripada kita ribut-ribut, ini ada apa, ada sumber daya yang akan masuk besar gitu kan, daripada kita pusing-pusing, udah kita kelola bersama ya, koordinator lapangannya petahana ya, sudahlah. Nah ini kan bisa jadi kecurigaan publik gitu kan, karena Kukar nih, konteks Kukar ya Bang Suryadi ya. Gimana Bang Suryadi nih kira-kira analisanya? Ya, jadi memang soal IKN ini jadi isu juga sih kawan-kawan, isi kita di ya, baik. Tadi konteksnya yang komunikasi politik dulu ya, saya sampaikan. Jadi memang dalam diskusi kita dengan kawan-kawan di partai politik ya, pertama memang kita kawan-kawan tuh berharap dalam proses komunikasi politik itu adalah itu harusnya calon ya, calon yang langsung berkomunikasi dengan pimpinan partai ya. Nah, mungkin di lapangan pada saat proses-proses itu mungkin ada hal itu tidak terjadi di prosesnya ya, sehingga kemudian mungkin menimbulkan ketersinggungan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bahasa-bahasa yang mungkin tanda kutip menjanjikan ya, dalam konteks menjanjikan, oh Anda mungkin saya berharap apa, Anda wakil saya, tapi ternyata dalam proses perjalanan berikutnya itu ternyata berubah-ubah. Nah ini yang seharusnya tadi saya katakan oleh Jamili tadi, seharusnya dalam komunikasi awal itu yang dibangun adalah bagaimana kita menyamakan ide, gagasan kita dulu, kita mau apa yang mau kita inginkan tentang Kutai Kartanegara, visi kita apa, ya, Kutai Kartanegara mau dibawa kemana, seharusnya itu dulu mungkin yang dibangun, tidak langsung kepada proses deal-deal politik yang sifatnya teknis menurut saya, misalnya soal pembagian dan sebagainya itu. Atau yang kedua juga misalnya membangun chemistry, kita ini cocok nggak kalau kita bersama misalnya. Jadi tidak ada proses apa namanya dalam tanda kutip tadi itu misalnya menjanjikan dulu, jangan. Ya itu mungkin saya kira juga akhirnya menjadi bumerang ya bagi sang calon yang ternyata mungkin bagi partai politik loh tadi apa namanya semua begini ternyata berganti lagi dan sebagainya. Itu yang kemudian yang saya tangkap ya dari kawan-kawan partai politik yang mereka punya apa namanya kursi di DPR. Kalau gelora ini kan karena kita nggak punya kursi, jadi proses komunikasi kita nggak sampai sedalam itu ya, karena kita hanya partai pendukung ya. Tapi konteksnya itu yang mungkin dua hal itu menurut saya dalam komunikasi politik yang mungkin dianggap kawan-kawan tidak bagus. Kemudian mungkin juga Bang Irfan ya, yang mungkin yang juga jadi renungan kita itu adalah apa namanya tadi kaderisasi partai politik ya, yang mungkin juga perlu jadi perhatian bagi partai politik supaya ke depan ini ya banyak calon yang bisa di apa namanya diunggulkan atau bisa dimajukan ya, makanya kemudian ini dari sekarang harus mulai dibangun ya untuk konteks 2024 nantinya atau 2025. Kemudian juga tadi mungkin pertanyaan saya lupa, memang sejak Pak Sokani, Pak Ribu Rita, memang faktor figuritas ya maupun elektabilitas calon ini memang sangat menonjol. Makanya saya katakan tadi bahwa partai politik itu realistis saja, mana yang kira potensi menang itu yang kita dukung. Ya, untuk apa kita dukung kalau tidak potensi menang? Mungkin faktor yang lain itu sebagai tambahan lah, termasuk mungkin tadi bahasa bagi-bagi dan sebagainya apa ya. Ya, tapi itu juga faktor figuritas, kemudian elektabilitas itu
ya itu jadi pertimbangan pertama menurut saya bagi partai politik untuk mendukung ya pasangan calon. Itu mungkin Bang Irfan dalam konteks saya di Kutai Kartanegara. Mungkin nanti Surya bisa nambahkan, tapi bahasa-bahasa di bawah yang saya tangkap di kawan-kawan partai politik itu yang bisa saya simpulkan kenapa kemudian terjadi kotak kosong ini. Ya. Mohon maaf tadi ada sedikit trouble nih. Ya, Bang Irfani. Nah, kalau menurut Bang Irfani gimana nih di konteks Kukar tadi pertanyaan yang sama mungkin yang saya sampaikan kepada Bang Suryadi, apakah memang ini ya, terus politik di partai politik di Kukar karena dua pencanangan ibu kota negara ini kan akan banyak memobilisasi sumber daya Kalimantan Timur, khususnya di kabupaten yang beririsan ya dengan lokasi ibu kota negara. Apakah juga bagian dari konsolidasi atau juga untuk mendukung program ibu kota baru sehingga mungkin lebih aman dan lebih prospektif kalau memang terjadi konsensus. Ya kalau memang nanti eksekusi dari ibu kota negara itu akan benar-benar akan dieksekusi secara keseluruhan oleh pemerintah pusat. Gimana Bang Irfani? Ya, kecurigaan publik ya mungkin bahwa pilihan-pilihan partai politik yang kemudian tertuju hanya pada satu paslon sebagai bagian dari mungkin bahasa sederhana yang paling sering kita dengar politik transaksional ya, untuk kemudian tadi bagaimana setelah diakomodasi kemudian didistribusikan kue itu, ya itu sah-sah saja. Ya itu sah-sah saja, sesuatu yang tidak mungkin kita pungkiri gitu untuk kemudian publik memberikan penilaian itu. Tetapi kalau menurut saya ya rencana pemindahan ibu kota di wilayah Kutai Kartanegara di salah satu kecamatannya di Kecamatan Samboja ya itu memang memerlukan dukungan yang luas gitu. Termasuk tadi bagaimana kemudian elit politik di Kukar bisa saling mendukung, karena banyak pihak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang luar biasa untuk bagaimana kemudian Kalimantan secara umum yang selama ini disebut daerah sebagai salah satu pulau yang relatif tertinggal pembangunannya, kemudian bisa mengejar ketertinggalannya. Nah itu harus disambut dengan sesuatu yang kemudian bisa dikatakan sebagai upaya bersama begitu untuk sama-sama menghadapi rencana pemindahan ibu kota itu. Dan memang kita memerlukan itu, ya, kita memerlukan itu. Energi kita akan habis terkuras, misalnya belum selesai soal pemindahan ibu kota, kita sudah saling ribut begitu dengan konteks itu. Jadi sekali lagi saya mencoba untuk memandangnya secara positif, ya, bahwa ini mungkin langkah baik begitu untuk bagaimana nanti kalau seandainya pemindahan ibu kota itu benar-benar terjadi di Kalimantan Timur begitu. Bagaimana kesiapan kita di daerah untuk mempersiapkan itu, untuk menyongsong itu. Saya kira itu. Tapi sekali lagi memang itu sah-sah saja. Kecurigaan itu tanpa pemindahan ibu kota sekalipun, tanpa ada momentum itu, ya, konteks yang seperti ini tetap akan muncul sebagai tadi kecurigaan oligarki politik dan segala macam. Itu sebuah keniscayaan yang tidak mungkin bisa kita hindarkan dalam konteks realitas politik. Sebenarnya memang dalam beberapa kajian di banyak kalau sudah berkecimpung di konsultan politik ya, di
pemilu dan pilkada, memang sebenarnya yang namanya politik transaksional, kemudian politik konsensus ya, politik bagi-bagi, itu kan adalah memang situasi fakta yang terjadi di partai politik. Cuma memang, atau yang sedang ramai misalnya politik dinasti, ya, karena presiden dan wakil presiden juga menurunkan keluarganya untuk politik ya. Nah, tetapi memang secara faktual politik itu hal yang wajar terjadi dan itu sah-sah aja. Memang yang paling harus diyakinkan kepada publik adalah bahwa semua fenomena itu tidak merugikan publik. Nah, betul. Masyarakat gitu loh. Karena di beberapa survei misalnya politik dinasti atau politik transaksional itu hampir di atas 50% masyarakat banyak itu melakukan hal yang biasa-biasa aja, hal yang wajar. Ya selama memang itu buat kepentingan masyarakat. Kan yang menjadi kontraproduktif biasanya politik dinasti, kemudian politik transaksional, ya itu hanya hanya berkeliling di elit saja, di elit parpol ya, dan kalau politik dinasti berarti hanya di elit keluarga saja. Sedangkan sekarang di era keterbukaan informasi, ya ini sulit lagi. Ya situasi seperti ini akan dipertahankan. Ya mau namanya politik dinasti, yang mau namanya politik transaksional, sistemnya sudah terbuka dan itu banyak bisa dikritisi publik gitu kan. Ya itu beberapa hal gitu kan. Nah, Bang Irfani, ini kalau dalam konteks Kutai Kartanegara, ya kalau hasil survei yang begitu tinggi ya di petahana yang kemudian tadi kata Bang Suryadi salah satu sebab kenapa akhirnya semua partai politik itu mengerucut pada petahana karena hasil survei yang tinggi kan berarti kan ini biasanya berbanding lurus dengan kepuasan publik terhadap kepemimpinan dari petahana ya. Apakah ini juga bisa jadi dan memang rata-rata hampir sebagian besar 25 ya, jumlah titik yang kota kosong itu memang ternyata sebagian besar dari petahana. Di Kalimantan Timur semuanya petahana yang masuk yang lawan kota kosong. Apakah memang ini juga merupakan kalau dari sisi positif ini fenomena bagus. Artinya petahana di 25 titik ini yang calon tunggal ini ya itu berhasil meyakinkan atau berhasil dalam kepemimpinannya. Jadi partai politik nggak usah pusing-pusing lagi, orang udah bagus kok, ngapain dilawan lagi gitu. Ya, apakah memang ada fenomena seperti itu ya di Kukar gitu. Kalau tadi ngelihat Bang Suryadi salah satu alasannya adalah memang survei yang tinggi. Artinya ini kalau dalam konteks ini kan kita syukuri juga berarti petahana ini kredibel gitu loh, berhasil memimpin gitu loh. Kira-kira gimana Bang Irfani? Bang Irfani? Ya, saya kira memang begitu karena saya ingat betul ya bagaimana ungkapan-ungkapan bahwa pasca Rita Widyasari, karena Rita Widyasari kemarin adalah periode kedua, maka begitu beliau sudah tidak lagi punya peluang untuk maju, walaupun kemarin tanpa kasus hukum, ya orang sudah memprediksi bahwa Kukar di 2020 itu akan ramai pilkadanya dengan sekian banyak kompetitor, ya kan? Tapi faktanya kan tidak demikian. Ya, Pak Edi Damansyah selaku petahana dari wakil bupati kemudian akhirnya menjadi bupati, ya itu ternyata disukai oleh publik begitu. Itu ya tadi kita realistis saja melihatnya dari hasil survei, elektabilitasnya jauh melampaui calon-calon lainnya. Jadi saya bilang bahwa pilihan publik dengan pilihan partai politik itu selaras gitu. Ya, itu selaras. Ini yang kemudian saya mengindikasikan bahwa memang publik puas dengan kepemimpinan seorang Edi Damansyah, kepemimpinan si petahana gitu. Nah, jadi bahkan ada ungkapan-ungkapan sama seperti era Rita Widyasari, dipasangkan dengan siapapun ya, beliau bisa menang gitu. Ya, karena itu kan artinya memang figurnya memang disukai, ya figurnya disenangi oleh publik. Maka saya termasuk yang meyakini perlu Bung Irfan
ketahui, saat ini cukup masif di media-media sosial menyuarakan tentang kampanye untuk memenangkan kotak kosong, ya, di Kukar, ya. Dan saya termasuk yang menyuarakan untuk jangan sampai itu terjadi. Bukan karena pilihan saya adalah kepada petahana, tapi ada persoalan yang jauh lebih penting dari itu, berkaitan dengan masa depan Kukar. Kalau kemudian 3,5 tahun sampai 2024 nanti Kukar hanya akan dipimpin oleh pejabat kepala daerah. Ya, saya pernah sampaikan bahwa Kukar punya RPJMD itu selesai di 2021. Pasca itu kita tidak punya dokumen perencanaan daerah. Artinya pejabat bupati yang nanti akan meneruskan sampai dengan 2024 tidak punya rambu-rambu. Kukar ini mau seperti apa pembangunannya, ya kan? Nah, kalau rujukannya Makassar, beda dengan Makassar. 2018 ganti bupati, periode dari RPJM ini sampai 2019. Jadi hanya 1 tahun mereka sampai dengan 2020 ini yang kemudian oleh Kementerian Dalam Negeri diarahkan untuk menggunakan rambu-rambu RPJPD-nya dan RPJMD provinsi, ditambah dengan dokumen SDGs, ya kan? Nah, banyak yang mengatakan saya orang yang menakut-nakuti masyarakat Kukar. Nanti kalau kotak kosong menang, pembangunan stagnan. Saya tidak sedang menakut-nakuti. Saya bicara fakta, ini regulasi. Silakan baca Undang-Undang 23 2014, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Disebutkan situ, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, RKPD. Dan itu sistematis, ketiganya saling berkait. Kalau kita tidak punya RPJMD, bagaimana kemudian kita bisa menetapkan RKPD-nya? Padahal RKPD nanti menjadi dokumen resmi untuk menyusun KUA PPAS yang nantinya akan menjadi bahan untuk membahas RAPBD. Ya, jadi saya tidak sedang bicara asumsi, tapi ini undang-undang menyebutkan itu. Jadi kalau kemudian sebutlah kotak kosong menang, ya kotak kosong menang, PJ nggak punya kewenangan susun RPJMD. Padahal RPJMD sendiri adalah penjabaran dari visi misi kepala daerah pemenang pilkada. Nah, ini yang saya coba ingin sampaikan kepada publik, bahwa kita bicara tentang masa depan Kukar. Kita bicara tentang Kukarnya akan dibawa kemana 3,5 tahun. Memang banyak yang kemudian menarasikan, oh tidak, Kukar tidak akan 3,5 tahun kok. Hanya 2 tahun, karena 2022 pilkada. Tidak, itu wacana. Karena Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, pasal 201 jelas menyebutkan kok, pilkada serentak itu 2024. Betul 2022-2023 itu ada banyak masa jabatan kepala daerah yang selesai. Tapi tidak kemudian dilakukan pilkada. Yang ada adalah penunjukan pejabat kepala daerah. Jadi 2022-2023 itu akan ada banyak pejabat kepala daerah di beberapa daerah yang habis periodisasi kepala daerahnya. Dan itu bunyi undang-undang juga gitu loh. Jadi kalau misalnya dia mengatakan 2022 pilkada, 2023 pilkada, itu baru sebatas wacana. Rencana untuk nanti menggeser pilkada serentak di tahun 2027. Ya, saya bilang, ya kita bicara yang pasti-pasti saja. Selama Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah itu belum dirubah, belum direvisi, ya kita pilkada serentak nanti 2024. Jadi akan ada waktu 3,5 tahun kita mohon maaf saya katakan ada ketidakjelasan rambu-rambu perencanaan pembangunan daerah, dan itu fatal akibatnya menurut saya. Ya. Jadi memang juga di beberapa kajian tentang pilkada ini, terutama ketika mengemuka penundaan pilkada, salah satu aspek yang sangat diperhitungkan oleh pemerintah pusat, KPU, dan juga Kementerian Dalam Negeri adalah persoalan ini, ya, Bang Irfani. Ketika pilkada 9 Desember 2020 ditunda, ini akan terjadi banyak kontraksi dalam demokrasi kita. Tidak hanya RPJMD, ya,
PLT, kemudian semua banyak ketidakpastian politik di 270 daerah itu. Betul. Kalau semuanya PLT. Maka memang pengambilan keputusan dari pemerintah untuk tetap melanjutkan Pilkada 2020 walaupun dengan situasi COVID-19 ini itu bisa dimaklumi secara politik dan secara mekanisme demokrasi. Betul. Karena akan terjadi lebih banyak lagi kontraksi politik dan kontraksi demokrasi yang akan terjadi ketika Pilkada ini ditunda. Ya, tadi salah satunya yang tadi disampaikan oleh Bang Irfani, belum lagi nanti PLT, kemudian nanti penunjukan PLT. Bayangkan nanti Kemendagri harus menunjuk 270. Betul. PLT, kemudian nanti mekanismenya segala macamnya ya, dan banyak ya efek-efek samping dari ketidakpastian politik ya, apalagi kalau misalnya ditundanya juga tidak pasti ya. Kemarin didiskusi dengan salah satu, saya mengundang narasumber Bu Husnul Maria, malah kalau Bu Husnul Maria dia termasuk blok yang menunda pilkada sampai 2022 ya, itu berarti lebih panjang lagi tuh 2 tahun ya, terjadi kekosongan kepemimpinan, masalah RPJMD-nya ya, masalah pembangunan yang mungkin karena dihandle PLT kan tidak begitu optimal dari sisi konstitusi dan dari sisi kewenangan. Ini akan jadi problem besar dalam pembangunan daerah. Ya, jadi memang walaupun wacana ini mengemuka penundaan pilkada, tetapi semua tadi yang dipaparkan oleh salah satu aspek yang dipaparkan oleh Bang Irfan menjadi catatan penting. Ya, saya sedikit lagi ke Bang Jamadi nih di Kutai Barat, ya kan. Ini kan sebenarnya berbeda dengan situasi di Kukar. Kalau Kukar ini juga saya dapat dari Bang Rijal Kaltim ya di chat ya, salah satu pendapat beliau adalah bahwa memang calon penantang petahananya tidak bisa banyak memberikan narasi visi yang lebih menjual ke rakyat ya. Jadi memang wajar kalau petahana ini banyak dipilih oleh partai politik. Nah, cuma kan yang berbeda nih di Kubar tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Jamadi ya. Hasil surveinya, hasil survei berkalanya ternyata terjadi penurunan. Ya, berarti memang beda dengan Kukar yang memang full backup dari masyarakat di Kukar. Nah, artinya apakah ada memang fragmentasi nanti partai politik vs independen. Ya, apalagi tadi para kandidat yang merasa kecewa tidak mendapatkan tiket dari partai politik, kemudian ngeblok ke independen, kemudian melakukan perlawanan gitu kan. Nah, ini sedikit agak bergeser dari isu kota kosong, ya. Tapi ini kan kota kosong digantikan oleh independen sebenarnya. Sebenarnya digantikan independen. Apalagi nah ini menjadi menarik juga. Nah, apakah memang ada fragmentasi itu ya di Kutai Barat? Ini juga mau nanti bisa kita lihat dari perspektif daerah lain ya. Tapi ini saya mau lihat konteks Kubar ya. Karena juga menjadi catatan penting nanti apakah kalau tadi menurut Bang Irfani kan masih 25 daerah lah dia banding 270, masih di bawah 10%. Tidak terlalu signifikan kalau kita bicara oligarki partai karena jumlahnya kecil. Sebagai fenomena iya, tapi sebagai sesuatu yang signifikan tidak gitu kan. Nah, kira-kira di Kubar seperti apa? Ya, ini kan berarti kan situasi head to head ya, partai politik versus independen. Ya. Nah, kira-kira gimana Bang Jamadi? Ya, memang ini sebuah fenomena yang juga tidak kalah menarik ya. Jadi kita hampir kotak kosong, tetapi ini menjadi sebuah pertarungan yang sangat sengit sekali, terutama ya bagi petahana sendiri dalam konteks Kutai Barat. Maka dari itu saya katakan sekali lagi dengan teman-teman partai koalisi kemarin bahwa kita jangan juga lengah dengan kondisi yang terjadi di Kubar ini, karena melihat tadi hasil trennya yang tidak positif bagi kita, dan itu harus kerja keras dan sebagainya. Oleh karena itu sebenarnya di masyarakat ini memang terbelah ya, ada dua
dua kubu ini, ada yang ingin perubahan, ada yang ingin masih mempertahankan petahana. Dan yang bahaya lagi ini lagi ya tadi ada salah satu dari kandidat yang merasa tidak mendapatkan tiket di ujung-ujung oleh partai politik, terutama partai politiknya sendiri. Nah, ini yang bahaya nanti buat petahana dan menjadi PR bersama. Sehingga oleh karena itu saya bicara konteks lain, Bang Irfan, bahwa ini sebagai evaluasi bagi kita bersama untuk konteks Indonesia dalam pilkada. Saya sepakat ada beberapa pengamat dan juga teman-teman berdiskusi. Ini terjadi kenapa fenomena seperti ini adalah karena syarat pencalonan partai politik yang sangat berat, 20%. Nah, bagaimana ke depan di 2024 ke depan kalau bisa undang-undang pilkada direvisi adalah syarat pencalonan itu jangan 20%. Itu yang menjadi fenomena kotak kosong itu akan terjadi lagi nanti di 2024. Proses memborong partai oleh salah satu kandidat itu akan terjadi lagi di 2024. Nah, kalau itu nanti syarat pencalonan itu bisa kita turunkan menjadi 10% misalnya begitu, kan itu berpeluang kepada kandidat-kandidat untuk bertarung di pilkada. Jadi itu Bang Irfan bagi kita. Jadi intinya kalau konteks Kutai Barat, saya sekali lagi mengatakan ya petahana jangan juga berbangga hati, itu aja. Artinya harus sigap juga dengan kondisi kontestasi politik sekarang ini. Ini tuh Bang. Pada geser lagi ke Kukar nih, ke Bang Suryadi, dari sisi pilkada 2020 nanti ya kan. Ini bagaimana dari konteks mungkin Partai Gelora lah yang mendukung petahana ini untuk meyakinkan kepada publik bahwa memang petahana ini bisa dijaga visi misinya, bisa dikawal pembangunan Kukar ini sampai nanti 2024, apalagi berkenaan dengan amanah yang diberikan kepada pemerintah pusat terhadap provinsi Kaltim ya, dalam khususnya ini Kabupaten Kukar ya, yang masuk dalam area ibu kota baru gitu kan. Nah, ini kan tantangan berat ya. Kenapa memang akhirnya ini Gaspolting Channel juga membahas pilkada di Kubar dan Kukar, ini kan terkait juga bahwa 2024 seandainya memang ini semua berjalan mulus, maka akan dibangun ibu kota baru di Provinsi Kaltim, terutama di daerah Kukar gitu kan. Nah, ini sejauh apa ya, mungkin nanti dari Partai Gelora ini meyakinkan publik ya. Tadi apalagi mulai ada kampanye memenangkan kota kosong gitu kan ya, dari Partai Gelora sendiri. Silakan Bang Suryadi. Ya, baik. Jadi memang kita juga sudah memutuskan Partai Gelora itu memberikan dukungan kepada petahana ya, saudara Bapak Edi Damansyah. Jadi memang kita menilai Bapak Edi Damansyah ini sejak PLT maupun sejak kemudian diangkat jadi bupati, banyak persoalan-persoalan yang beliau selesaikan ya. Artinya peninggalan sebelumnya ya, yang kemudian berpindah kepada beliau, artinya program-program masalah-masalah yang lalu itu beliau selesaikan. Artinya kita menilai memang kinerjanya bagus ya. Begitu juga program-programnya dan kedekatannya dengan masyarakat ya, memang luar biasa dan wajar. Kemudian kita tadi menilai, termasuk Bang Suryadi mengatakan bahwa beliau disukai, sehingga kemudian elektabilitas beliau cukup tinggi dan jauh ya, sangat jauh dari calon-calon yang lain. Ini mungkin jadi pertimbangan kita di Partai Gelora, dan kita juga sudah memutuskan ya, dan sudah dibuat macam SK dari wilayah, kita memberikan dukungan kepada Pak Edi Damansyah dan saudara Randy Solihin. Cuma saya sangat berharap sebenarnya, karena juga memang kita dengar ya soal pemenangan kota kosong ya, terutama di Balikpapan ini memang sangat terasa bentuk perlawanannya. Mungkin karena kalau di kota ya tingkat kedekatan spektrum masyarakat ini agak dekat ya. Jadi mungkin
seperti Makassar tadi ya. Jadi ada semacam bentuk perlawanan yang luar biasa sampai ada tim sukses kotak kosong ya. Nah ini juga di Kukar itu ya mungkin belum terlihat semacam tim sukses, tapi yang partai yang mendukung yang karena calonnya gagal yaitu akhirnya mengalihkan ya, semacam mengalihkan dukungannya kepada kotak kosong. Ya, jadi artinya ini juga hak politik mereka ya untuk memberikan memilih kotak kosong itu, dan kita tidak boleh menjas ya bahwa sampai ada ungkapan ya, saya kira ini saya tidak sepakat bahwa orang yang memilih kotak kosong itu orang yang sakit jiwa, frustasi ya, itu saya kira juga kurang pas ya kalau diungkapkan, dan ini menimbulkan sesuatu yang tidak bagus ya di psikologis masyarakat kita, terutama para simpatisan yang mungkin calonnya tidak jadi. Nah, oleh karena itu kita juga harus hargai, karena memang kotak kosong itu kan sebenarnya kalau kita lihat mungkin memang gambarnya kosong, tapi hakikatnya itu kan ada orangnya sebenarnya kan. Ya kan? Ada orangnya, nanti kalau terpilih misalnya kalau kotak kosong mungkin kosong yang mimpin kan tidak, tapi ya seperti Bang Suri ada pejabat sementara ya sampai kepada pilkada berikutnya. Jadi saya kira ini kita perlu menjaga suasana ini, saling menghargai ya, tapi itulah realitas politik yang terjadi di Kutai Kartanegara ya, berhadapan dengan kotak kosong, apapun pilihannya kita saling menghargai. Tapi sekali lagi tentu kita juga di Partai Gelora sudah menetapkan keputusan kita untuk memilih mendukung Bapak Edi Damansa dengan berbagai pertimbangan dan penilaian yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Ya, tentu dampaknya nanti karena kita melihat Pak Edi Damansa ini bagus dan kinerjanya baik, tentu ketika nanti misalnya IKN itu jadi di Kutai Kartanegara dan juga di beberapa wilayah yang lain seperti Fasih, ya tentu itu sangat memberikan dampak yang positif ya bagi kita, dan juga konteks kepemimpinan Pak Edi Damansa nanti ke depan ketika dia bisa menjalankan visi misinya dengan baik. Saya kira itu Pak Irfan mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini saya mau menyapa Bang Arifani nih, Sekung DPD Nasdem. Mungkin ada mau menyampaikan. Iya. Salah satu pemain sebenarnya di Kutai Kartanegara ya Nasdem ini ya. Silakan Bang Arifani kalau yang mau disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Irfan ini salah satu kawan diskusi saya mulai dari awal penjaringan dan rame-rame step-step awal waktu di Kukar untuk pilkada ini. Saya banyak dapat informasi, begitu juga kita saling bertukar informasi. Waktu itu sempat bekerja sama dalam pemenangan di Pileg. Saya nyapa juga Bang Sur, mantap sekali tadi ulasannya. Dan Bang Surya Irfani kalau masih online ya, Bang Jamidi juga dari Kubar. Baik, mungkin saya berbicara pada lebih spesifik bagaimana bisa kotak kosong itu terjadi atau lawan kolom kosong sebenarnya yang terjadi di Kukar itu tidak terlepas dari sebuah perjalanan dinamika politik yang terjadi di Kukar. Di awal-awal itu beberapa kandidat pilkada itu ada independen yang kemudian gugur secara administratif karena tidak memenuhi persyaratan. Lalu muncul beberapa pasangan termasuk dari partai yang besar, Golkar, dan satu pasangan yang sempat berganti-ganti calon wakilnya. Ya, sebut saja pasangan yang baru kemarin juga mendaftar tapi tidak mencukupi dukungan partai politik. Jadi sebenarnya begini, dari perjalanan tersebut, kenapa munculnya kotak kosong lebih terjadi pada bentuk komunikasi politik yang gagal daripada petahana lakukan. Artinya begini, dinamika politik di Kukar itu sangat-sangat cepat berubah. Saya mengikuti dari awal sampai kemarin final pendaftaran dan terjadi cuma satu pasang di Kukar. Artinya bahwa kalau dari internal Partai Nasdem sudah melakukan proses-proses penjaringan yang terbuka. Jadi kita penjaringan, penyampaian visi misi, dan kami merekomendasikan 3 pasang waktu itu.
untuk dipilih oleh DPP. Jadi kalau saya bilang ada beberapa teman bilang ini oligarki partai politik, saya katakan tidak. Ini sebagai sebuah bentuk kembali lagi pada paslon tersebut melakukan komunikasi terhadap partai politik. Partai politik membuka diri, terutama yang berhak mengusung, ada kursinya di DPRD, dia harus melakukan komunikasi yang baik. Jadi artinya kalau saya melihat kegagalan dari kandidat lain adalah kegagalan. Kalau independen mungkin kegagalan administratif, mereka tidak bisa memenuhi, ya kan. Tapi yang maju dari partai politik, selain dinamika di internal partai pengusung mereka, yang misalnya Golkar dikatakan 13 kursi, mereka bisa mengusung sendiri. Tapi ada yang tidak bisa mengusung sendiri, diusung oleh partai, mengharapkan partai, tapi tidak melakukan komunikasi politik secara vertikal. Nah, itu yang menjadi pelajaran ya sebenarnya bagi siapapun nanti yang kemudian akan di periode berikutnya maju dalam kontestasi pilkada. Artinya mereka melakukan komunikasi massa dilakukan, ya oke, sebagai bentuk elektabilitas, tapi juga harus melakukan komunikasi politik. Karena mereka butuh partai politik. Ya terlepas ini kemampuan petahana sebagai pemimpin sebelumnya berhasil atau tidak, atau kemampuan elektabilitas yang dibentuk oleh saya katakan komunikasi yang baik yang dilakukan. Harusnya itu semua berjalan. Artinya ketika ingin maju dalam kontestasi politik harus ada dua jalur yang dilakukan atau dua upaya yang dilakukan, yaitu komunikasi masyarakat, komunikasi sosial, dan komunikasi vertikal, karena undang-undang mengatur tentang itu. Jadi misalnya dikatakan tadi, kalau bilang Bang Jamadi mungkin 20% dukungan itu oke, misalnya dikurangin atau tidak ada sama sekali, itu lebih baik. Itu memberikan sebuah ruang-ruang seorang yang merasa dirinya layak dan didukung masyarakat untuk maju tanpa harus mencurigai ada oligarki politik dari partai politik. Nah, itu yang saya katakan kenapa fenomena kota kosong. Nah, sebenarnya jangan disalahkan, jangan kita takut atau siapapun takut di negara ini untuk melawan kota kosong. Atau takut ketika kota kosong itu menang. Negara mengatur itu, seperti itu. Artinya pembangunan segala macam, pembangunan akan tetap jalan, seperti itu. Pasti pemerintah pusat akan memperhatikan hal tersebut, mengantisipasi hal-hal tersebut. Ya, artinya arahan atau apa itu pasti akan pembangunan di daerah, misalnya kota kosong itu menang, itu akan tetap berjalan gitu. Atau mungkin kalau tidak bisa diharapkan berjalan secara maksimal, mungkin ya, tetapi itu akan tetap berjalan. Begitu. Seandainya gerakan-gerakan kota kosong ini jangan dilawan secara reaktif, karena mereka berangkat juga dari hal-hal yang reaktif. Mereka menyentuh masyarakat dengan sisi emosional. Itu muncul kenapa? Karena kekecewaan orang yang mereka usung, mulai dari independen dan paslon lain, usungannya itu tidak lolos, sehingga menyerang petahana. Padahal petahana tidak melakukan hal tersebut. Ini kenyataan politik yang harus dipahamkan ke masyarakat. Kadang-kadang kan ada yang bilang petahana jolim, apa segala macam, pasangan ini jolim, borong segala partai. Oh tidak, saya mengatakan masyarakat harus dipahamkan bahwa bukan hal tersebut yang digulirkan, tapi memang sisi emosional masyarakat memang lebih mudah disentuh oleh itu. Nah, sebenarnya bagi tim petahana, siapapun baik parpol, relawan atau apa, tidak harus reaktif menanggapi hal tersebut. Semakin reaktif ketika menanggapi hal tersebut akan semakin mengkulminasi gerakan-gerakan itu. Dan ini bahaya, saya katakan di Kutai Kartanegara, karena sisi emosional masyarakat itu lebih cepat tersentuh daripada hal yang sifatnya politik. Nah, mereka bisa menjadi apolitis, menyerang partai politik sebagai sasaran antara kepada petahana, seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya yang harus dipahami oleh teman-teman yang mendukung petahana. Kalau Nasdem ya artinya
komitmen kami ketika itu sudah ada instruksi dari DPP, ya itu kami jalankan sebagai sebuah komitmen kepartean, artinya sebagai partai. Mungkin itu Baik. dikit Terima kasih, Bang. diskusi kita. Ya. Ini para pelaku politik di Kukar banyak memberikan pencerahan juga di Kubar. Tapi karena waktu, kalau di Kaltim ini sudah mau menjelang maghrib ya. Kalau di Jakarta 4:30 saya jadi lupa nih. Kita beda apa? Beda 1 jam. Ya. Jadi baik para narasumber dan juga para pemirsa dari Gaspolting, banyak hal yang bisa kita ambil pada diskusi kali ini. Ternyata bahwa fenomena melawan kota kosong itu tidak serta-merta juga itu bisa hanya diinterpretasi secara negatif. Ya, masing-masing daerah yang mengalami melawan kota kosong itu ternyata punya konsideran, punya argumentasi, punya situasi yang berbeda-beda. Ya, dalam konteks Kukar yang sudah disampaikan oleh Bang Suryadi, Bang Arifani, dan Bang Irfani, ya, ini juga memberikan banyak interpretasi yang berbeda, yang banyak dipersepsi oleh publik selama ini. Kan terkesan melawan kota kosong itu ya oligarki oleh partai politik, ya membeli atau memborong partai politik, kemudian tidak ada demokrasi. Tetapi dalam aspek lain bisa jadi ini adalah persoalan komunikasi politik yang tidak jalan, ya mungkin juga evaluasi dari para fungsionaris partai politik, mungkin minimnya kaderisasi, tetapi ada juga tadi bagaimana hasil survei bahwa kepuasan publik terhadap petahana terlalu tinggi, yang sulit untuk dilawan secara empirik survei ya, secara empirik survei sulit dilawan atau sulit dikalahkan gitu, sehingga artinya ketika kepuasan publik ini sudah signifikan, sudah mayoritas, ya maka partai politik itu berkonsensus untuk mengusung petahana, semua kursi diarahkan ke sana. Walaupun tetap ada proses politik yang berjalan ya. Tadi kita lihat ada independen yang mungkin tidak bisa memenuhi syarat administratif gitu kan. Tetapi juga kita tidak juga bisa mempersepsi bahwa kota kosong itu adalah negatif ya. Tadi seperti Bang Suryadi bilang, Bang Arifani bilang, ya Bang Irfani bilang ya, bahwa ini adalah hak politik juga gitu. Ya. Dan memang tidak bisa juga dijadikan Kota Makassar sebagai benchmark semua ya pilkada melawan kota kosong karena situasinya sangat berbeda sekali ya. Nah, di channel ini juga kita pernah membahas tentang kemenangan kota kosong di pilkada Kota Makassar. Ternyata itu isinya kota kosong tuh bukan hanya orang yang kecewa, tapi ada 4. Jadi semua kandidat yang gagal maju pada 2018, mereka akan maju lagi di 2020, maka mereka mengkonsolidasikan suaranya untuk memenangkan kota kosong. Ya. Jadi menurut para fungsionaris, para pemain politik di Kota Makassar, ini enggak kota kosong itu tidak sebenar-benarnya kosong gitu kan. Jadi para kandidat yang gagal maju di 2015 karena tidak mendapatkan tiket partai politik, melakukan konsolidasi, melakukan konsensus untuk maju kembali dalam pertarungan pilkada kalau kota kosong menang, dan itu ternyata terjadi di Kota Makassar. Ya, jadi itu salah satu ya kesimpulan yang kita dapat dari diskusi pilkada Kota Makassar. Oleh sebab itu maka di 2020 ini semua ya maju ya. Ya, petahana yang kemarin ikut independen ternyata digagalkan atau gagal di pengadilan, ya di PT UN gagal sehingga akhirnya terjadi kota kosong, maju menjadi kalau nggak salah Partai Gelora ya, termasuk yang mengusung Dani Pomanto ya. Dani Pomanto petahana dalam pilkada Kota Makassar yang di 2018 Dani Pomanto ini gagal karena jalur independen karena tidak dikalahkan oleh PT UN ya. Ini maju, dan beberapa kandidat lain yang memang gagal di 2018 juga akhirnya maju gitu kan. Nah di fenomena Kutai Barat juga menarik juga ya, hampir jadi kota kosong tetapi independen lolos ya.
Jadi ini calonnya partai politik melawan calon independen gitu kan. Nah, apakah nanti terjadi konsolidasi juga suara kandidat yang tidak mendapat tiket partai politik akan melakukan konsolidasi suara ya dan mesin elektabilitas mereka ke independen, ya ini juga kita lihat nanti ya situasinya. Karena juga tingkat kepuasan atau hasil survei dari Petahana juga belum terlalu signifikan. Bahkan di 2 kali survei yang kedua mulai turun. Ya, memang ini akan terjadi situasi yang. Jadi terima kasih kepada Bang Suryadi, Bang Irfani, kemudian Bang Jamidi, ya kepada Bang Arifani, ya kawan saya sudah lama tidak makan-makan lagi di tepi Dan pandan. Iya. Bang Irfani, kapan ngopi nih? ya belum ada. Bang Irfan nanti kalau ke kemarin kita mau deal sama Petahana Berau nggak jadi ternyata. Oh gitu. Di Solo masih di Solo. Ya kita sekarang handle yang deket-deket aja lah, Depok sama siap. Turun di Kaltim aja Bang Irfan. Nanti lah mudah-mudahan. Siap. Terima kasih kepada para hadirin ya. Siap. Ya kita akan ini live delay ya live delay karena tadi kita khawatir ada kendala teknis, jadi kita belum melakukan live, tapi setelah ini langsung akan diposting, di-upload di YouTube kita karena khawatir ada kendala teknis. Ya, jadi nanti bisa disimak ya, Siap. di channel Gaspolting ya, di YouTube channel Gaspolting. Subscribe, like, and share. Dan ya kita kerjasama juga. Ditunggu Bang Surya Irfani YouTube channel ya. Ya kepada teman-teman sekalian ya, buat Partai Gelora Kubar, Partai Gelora Tukar, ya Partai Nasdem Tukar, ya di subscribe lah ya channel kita ini, channel yang memang kita masuk pilkada ini akan banyak membahas tentang beberapa tema-tema tema-tema menarik ya, terutama di isu-isu yang cukup seksi, kayak misalnya ini kita sedang komunikasi dengan Kota Medan dan juga dengan Kota Solo ya, ini kan agak menarik. Kota Tangsel ya karena saya konsultan salah satu kandidat jadi ya agak susah nanti saya netral. Ya, jadi terima kasih kepada teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Para pemirsa Gaspol Channel di YouTube. Terima kasih atas atensinya dan sekali lagi terima kasih, ini wawasan sangat luar biasa dari Kutai Barat dan dari Kutai Kartanegara yang merupakan nanti akan bagian ya dari ibu kota negara Indonesia ke depan ya. Jadi memang konstelasi politik kemudian apalagi di Kalimantan Timur ini ada 9 pilkada yang terjadi di tahun 2020 ini ya. Dan ini beririsan dengan pengukuhan Provinsi Kaltim akan menjadi ibu kota negara gitu. Jadi ya 9 pilkada ini cukup menarik ya, terutama bagi nanti kelangsungan atau infrastruktur yang akan dibangun di Provinsi Kalimantan Timur berkenaan dengan ibu kota negara. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Para narasumber sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya sama-sama menyempatkan waktunya ya. Sama-sama Bung Irfan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi Bang ya, abang-abang. Siap. Ya. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Bang Irfan. Kalau ada progres di situasi pilkada ke depan, ini kan masih penetapan tanggal 23 ya. Biasanya 23 bulan sebulan